Kejadian ini di Medan, Sumatera Utara sekitar tahun 2013, tepatnya di Mabar daerah perkampungan. Malam itu aku jalan-jalan bersama seorang teman satu sekolahan, namanya Ahmad, biasa aku panggil dengan Cok Ucok, begitu juga dia sebaliknya. Saat itu malam Jumat ketika kami berdua jalan-jalan, karena tidak ada tujuan, akhirnya kami berhenti di depan sebuah gudang yang sudah lama tidak difungsikan. Kami duduk nyantai sambil menghisap rokok dan bermain handphone. Sekitar 1 jam kami di situ tiba-tiba ada sekawanan anak muda yang seusia dengan kami mengendarai sepeda motor berhenti di depan kami berdua. Kami pun biasa-biasa saja. Ketika mereka semua turun, jumlah mereka sekitar 4 atau 5 orang, mereka menghampiri kami dan berkata, "Ngapain kalian di sini? Ini daerah aku. Kalau kalian di sini, berarti kalian harus memberi uang keamanan ke kami," kata dari salah satu orang tersebut. Dan si Ahmad pun menjawab, "Ini apa tanah nenek moyang kau, hah? Enggak kan? Jadi siapapun bebas nongkrong di sini." Sesudah mendengar jawaban itu, suasana mulai memanas. Akhirnya temanku dipukul tepat di pipi kirinya. Akhirnya kami pun adu jotos dengan mereka. Kebetulan aku sendiri bawa brass knuckle atau apalah intinya alat bantu buat mukul. Sekitar 5 menitan kami berdua melawan mereka. Akhirnya kami pun menang. Setelah itu kami langsung lari dengan sepeda motor kami. Kami menuju rumah Ahmad yang jaraknya sekitar 8 km dari tempat tadi. Sesampai rumah Ahmad, kami membersihkan baju dan muka yang kotor karena bekas tendangan dan pukulan tadi. Jam waktu itu menunjukkan sekitar 2:05. Aku pun berniat pulang dan meminta si Ahmad buat ikut bersamaku dan tidur di rumahku saja. Maklum aku takut pulang sendiri, karena saat itu lagi marak begal di kota Medan. Apalagi jalan ke arah rumahku, melewati jembatan layang, yang sering terjadi pembegalan. Akhirnya ia pun ikut denganku setelah izin ke orang tuanya. Pas di pertengahan jalan, Ahmad bertanya padaku, "Cok, kau jangan takut ya." "Takut kenapa, Cok?" ku jawab dia. "Pokoknya kau jangan takut ya." Iya, kataku. "Ini dari tempat kita berantem tadi, kita diikuti kuntilanak. Sekarang dia lagi terbang di atas kita," kata si Ahmad kepadaku. Seketika aku langsung merinding. Karena temanku ini memang bisa lihat yang begituan karena bapaknya orang pintar. Dan aku pun melihat ke atas, dan ternyata tidak ada apa-apa. Dan aku pun bertanya ke Ahmad, "Mana Cok, kok nggak ada?" Ahmad pun bilang, "Kau aja yang nggak nampak. Kau ciumlah bau bunga kantil kan?" "Iya," ku jawab. Terus dia bilang lagi, "Itu kalau di tempat gelap, Cok. Kau lihatlah nanti di tempat terang, pasti wanginya hilang." "Oh gitu," kataku. Aku pun langsung menambah kecepatan motorku hingga ke tempat yang ada lampu jalannya. Dan benar saja bau itu hilang. "Alhamdulillah," kataku dalam hati. Saat tiba di bawah jembatan layang, wangi tersebut kembali tercium lagi, dan bulu kuduk pun kembali tegak seperti Monas. Seketika saat itu pun, aku langsung tancap gas. Lumayanlah saat itu kami naik motor RX King, jadi bisa gaspol. Setelah lepas dari jembatan layang ada rel kereta di depan. Terpaksa kami memperlambat laju motor kami. Di situ gelap, hanya ada satu lampu jalan saja. Tiba-tiba, pas kami melewati rel tersebut dari sebelah kiri sekitar 3 atau 5 meter, ada sosok putih yang sedang melayang ke arah kami. Aku pun langsung gaspol tanpa peduli masih banyak lagi rel kereta api di depan, sehingga motor pun naik-naik kepalanya, karena rel keretanya cukup tinggi. Akhirnya, setelah melaju cukup jauh, sosok itu pun hilang, tetapi tidak dengan wangi bunga kantil. Ya mungkin kami masih berada di tempat yang lampunya remang-remang. Sekitar 1 km lagi ke rumah, kami melewati lapangan bola yang sangat gelap. Di pinggir lapangan itu ada jalan. Kami lewat dari situ, dan sebelah kiri kami berjejer rumah. Di pertengahan jalan itu, Ahmad melihat sesuatu sedang berdiri di atas atap rumah yang terletak di ujung jalan. Aku pun melihat ke rumah yang dibilang Ahmad itu. Benar saja memang ada seseorang sedang berdiri di sana. Karena kondisi di sekitar jalan itu gelap, jadi orang itu tidak terlihat jelas. Karena penasaran, aku pun menambah kecepatan motor sekitar 67 km per jam. Setibanya di rumah itu, kami pun kaget dan hampir terjatuh dari motor. Karena yang kami lihat bukanlah orang melainkan Mbak Kunti yang terbang di atas kami tadi. Karena terkejut motor kami oleng. Hampir saja kami terjatuh. Karena takut, aku pun langsung tancap rem. Nggak bercanda, tancap gas maksudnya. Ternyata kuntilanak itu masih saja mengikuti kami. Setelah kami melaju cukup kencang setibanya di tempat yang cukup terang, sosok itu pun menghilang seketika. Alhamdulillah, ucapku dalam hati. Sekitar 5 menit, kami pun tiba di rumah. Aku pun langsung membuka pintu dan ingin memasukkan motor. Dengan tergesa-gesa, masih mau mendorong motor tersebut.
Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang sangat jelas. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung lari ke dalam rumah dan menutup pintu. Karena ketakutan, pintu pun tertutup dengan cara membanting. Bah! Suara itu membangunkan mamaku yang sedang tertidur. Mama pun bilang, "Apanya kau? Gak bisa kau nutup pintu pelan-pelan, hah?" Dengan cara ngomong orang Medan, aku pun menjawab, "Ini mak, ada kuntilanak di depan rumah." Mama pun bilang, "Makanya jangan kelayapan aja, kau macam terong-terongan, kau bacakan ayat kursi biar pergi dia." "Oh, oke mak." Aku pun membaca ayat kursi berdua sama si Ahmad. Lalu kami berdua keluar rumah ingin memasukkan motor. Ternyata suara tadi sudah tidak ada. Aku pun langsung mendorong dengan sekuat tenaga hingga motor masuk rumah. Setelah itu aku pun memasak mie di dapur buat kami makan berdua. Setelah kenyang kami pun duduk sekitar 5 menit sambil menghisap rokok dan kami pun tidur. Alhamdulillah, hingga pagi tidak ada gangguan apa-apa.